PowerPoint atau biasa disingkat PPT adalah salah satu aplikasi milik Microsoft yang biasa digunakan dalam presentasi, entah itu presentasi bisnis, materi pelajaran, tugas kuliah, karya penelitian, ataupun lainnya. Dilansir dari laman Tokopedia, MS PowerPoint adalah salah satu program milik Microsoft yang menggabungkan fungsi dari Word, Excel, dan program milik Microsoft Office lainnya. Tidak heran jika pengguna dapat memasukkan beragam tipe dokumen di dalamnya. Fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah untuk membantu mempresentasikan hasil kerja Anda. Yang kedua, penggunaan dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada para audiens. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memaparkan hasil yang berasal dari beragam tipe dokumen, baik angka, kata, hingga gambar. Yang keempat, banyaknya fitur yang mempermudah penggunaan Microsoft PowerPoint juga membantu memperindah slide. Anda bahkan dapat memasukkan audio ataupun video ke dalam slide yang diinginkan. Jadi, fungsi Microsoft PowerPoint ini ada banyak dan juga keuntungannya sangat banyak. Dan manfaat Microsoft PowerPoint memiliki tiga manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Seperti yang telah diketahui, fungsi utama dari program satu ini adalah untuk memaparkan sebuah dokumen atau hasil kerja melalui kumpulan slide. Jadi, mengapa di sini dikatakan meningkatkan kepercayaan diri? Jadi, ketika kita sudah mengumpulkan berkas-berkasnya, kita dapat lebih, ketika kita ingin mempresentasikannya, kita bisa mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi, dan kita juga bisa sering-sering berlatih. Contohnya, kita berlatih di depan cermin untuk berbicara dengan baik. Yang kedua, membantu mendesain slide menjadi lebih atraktif. Selain digunakan untuk menampilkan poin-poin yang penting, program satu ini rupanya juga membantu kita menampilkan hasil terbaik. Tidak hanya memasukkan data berupa kata atau angka, Microsoft PowerPoint juga dilengkapi dengan fitur yang menarik. Selain itu, pengguna juga bisa menambahkan lagu hingga video pada slide. Apalagi PowerPoint juga menawarkan beberapa template menarik yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya kita ingin menghias slide yang akan kita buat, Microsoft PowerPoint ini adalah jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih buat saudara Heni yang sudah menyampaikan presentasi sebagian dari presentasi kami. Yaitu saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu 3. Membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan. Selain menampilkan poin-poin utama dari sebuah informasi, kita ternyata dapat membuat audiens lebih tertarik dan fokus dalam menerima informasi tersebut. Pemaparan suatu informasi yang dilengkapi dengan gambar ataupun suara sudah terbukti dapat menaikkan minat atau fokus para audiens. Tidak heran jika banyak orang lebih memilih menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan sejumlah informasi yang penting. Kekurangan daripada program canggih ini adalah yang pertama, 1. Presentasi dengannya membutuhkan waktu persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua, tidak bisa digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Yang ketiga, versi PowerPoint yang satu tidak mendukung versi yang lain, sehingga dokumen yang dibuat pada software versi lama tidak akan bisa digunakan dengan sempurna pada software versi baru atau sebaliknya. Yang keempat, termasuk software yang berat dan membutuhkan perangkat komputer dan dengan spesifikasi hardware yang baik. Yang kelima, lisensi berbayar sehingga kita perlu mengalokasikan budget khusus untuk pengadaan dan pengembangan program ini serta yang keenam, membutuhkan kemampuan yang cukup untuk menjalankan program ini. Ya, di sini jelaskan bahwa PowerPoint ini tidak bisa digunakan oleh platform lain selain Microsoft, sehingga versi yang lama tidak bisa digunakan dengan sempurna oleh versi yang baru atau sebaliknya. Selanjutnya, sejarah Microsoft PowerPoint. Program yang kebanyakan digunakan mempresentasikan sebuah dokumen ini ternyata merupakan program yang dikembangkan oleh Toko, Dennis Augustin, dan Thomas Rotkin. Keduanya merupakan pekerja dari Foretog Inc. Mulanya salah satu program unggulan Microsoft dengan nama MS PowerPoint melainkan presenter, namun karena terjadi masalah dengan merek dagang tersebut, akhirnya program ini menggunakan nama Microsoft PowerPoint. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, video Harap.
presentasi yang sudah disampaikan oleh Risman dengan ini saya akan menjelaskan sejarah Microsoft PowerPoint. Penggantian nama ini dilakukan pada tahun 1987 atas saran Robert Hawkins. Rupa-rupanya inovasi dari dua orang tersebut berhasil menarik minat Microsoft untuk membeli perusahaan di mana Dennis dan Thomas bernaung. Dengan menggelontorkan dana sebesar 14 juta $, akhirnya PowerPoint resmi dibeli oleh Microsoft dan menjadi salah satu unit bisnis grafisnya. Microsoft PowerPoint sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 1960 bersama dengan perilisan Windows. Pada saat itu Microsoft PowerPoint belum secanggih dan semudah sekarang. Program satu ini hanya memiliki fitur untuk mengoperasikan ke slide berikutnya saja. Tidak hanya itu saja, ada juga dapat mengatur waktu dari setiap slide yang ada. Seiring majunya perkembangan teknologi, Microsoft kembali memperkenalkan versi terbaru dari PowerPoint 2007. Di versi ini, PowerPoint telah menggunakan jenis interface ribbon yang lebih menarik dan efisien bagi para pengguna. Sebagai tambahan informasi, pihak Microsoft juga selalu melakukan pengembangan produk. Tidak terkecuali dengan Microsoft PowerPoint yang mendapatkan penyempurnaan ataupun tambahan fitur di setiap versi terbarunya. Tentu saja, fitur-fitur yang akan di Microsoft PowerPoint versi terbaru akan lebih memudahkan para pengguna dalam mengoperasikannya. Sedangkan versi terbaru dari PowerPoint tersebut baru saja dirilis Microsoft pada tahun 2019 ini. Lebih lanjut, PowerPoint juga baru merilis versi PowerPoint T365 yang dapat digunakan pada program Office 365. Kendati dirilis oleh Microsoft, program Microsoft PowerPoint ini juga dapat dioperasikan pada komputer yang menggunakan sistem Macintosh hingga smartphone. Tidak heran jika Anda dapat menggunakan program dari dua orang tersebut berhasil menarik minat Microsoft perusahaan di mana dengan menggunakan dana sebesar 14 juta $, akhirnya PowerPoint menggunakan jenis interface yang menarik dan efisien bagi para pengguna. Sebagai tambahan informasi, pihak selalu melakukan pengembangan produk. Tidak terkecuali dengan Microsoft PowerPoint yang mendapatkan penyempurnaan tentu saja yang akan di Microsoft PowerPoint versi terbaru akan lebih memudahkan para pengguna dalam mengoperasikannya. Sedangkan versi terbaru dari PowerPoint tersebut baru saja dirilis pada tahun 2019. Lanjut, PowerPoint juga baru T365 yang dapat digunakan pada program Office 365. Dengan dirilis oleh Microsoft, program Microsoft PowerPoint dapat dioperasikan pada komputer
komputer yang menggunakan sistem Macintosh hingga smartphone. Tidak heran jika Anda dapat menggunakan PowerPoint melalui smartphone juga. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. God bless you.